jawab pertanyaan pertama. Tadi sekalian menambahi jawaban yang sudah diberikan dengan bagus oleh Kang Maman. Soal menumbuhkan nalar kritis, saya pikir nalar kritis selalu tumbuh di atas kesadaran bahwa semua hal itu selalu layak dipertanyakan gitu. Saya pernah punya teman, suatu saat kami makan bareng, dia bawa anaknya umurnya 5 tahun dan tiba-tiba anak itu ngomong, "Bu, kalau tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, apa sekarang pekerjaan malaikat Jibril?" Itu anak kelas 5, belum rasanya kok anakmu takoni ngono banget deh. Gue biasa gue ngomong sok ngono gue. Bayangkan anak kelas, kalau orang sudah pesantren mungkin hal yang nggak aneh, tapi ini anak 5 tahun gitu. Kemarin dia juga nanya, kalau semua hewan itu masuk ke kapalnya Nabi Nuh, bagaimana macan itu makan? Padahal semua hewan itu cuma satu pasang gitu. Itu kan pertanyaan, kok ya aku gak kepikiran gitu. Bagaimana macan itu makan gitu? Ketika saya tanya, anakmu pancen memang rodok ngono kok. Dalam artian rodok ngono ini, apakah dia selalu mempertanyakan pertanyaan yang aneh gitu? Si ibu ini menjawab bahwa ya memang dia selalu mengajari anaknya agar ketika dia baca itu segala sesuatu selalu layak untuk dipertanyakan gitu. Jangan mudah percaya dengan buku, karena bahkan buku pun selalu bisa salah. Jangan pernah mudah percaya dengan informasi, karena segala informasi itu bisa salah. Dan saya pikir bahkan anak 5 tahun saja bisa diasah nalar kritisnya ketika dia memang menemukan atau memang dia dibimbing untuk itu gitu. Karena memang segala sesuatu selalu layak untuk dipertanyakan, selalu punya sudut pandang yang berbeda gitu. Saya kasih contoh yang paling sederhana, selalu banyak keyakinan yang dulu kita yakini tapi pada kenyataannya ternyata punya sudut pandang yang berbeda gitu. Dulu saya pernah kalau ketika dikasih pertanyaan lebih baik mana, nyumbang 10.000 tapi ikhlas atau 1 juta tapi agak enggak ikhlas gitu. Kita selalu bilang 10.000 tapi ikhlas gitu. Selalu saja penting ikhlas. Tapi pada kenyataannya ada orang-orang yang mulai menyadari bahwa kadang lebih penting loh nyumbang 1 juta agak enggak ikhlas daripada 10.000 tapi ikhlas gitu. Karena ikhlas itu urusan Anda dengan Allah, tapi 1 juta itu urusan Anda dengan bermanfaatan kepada orang yang Anda sumbang gitu. Jadi segala hal yang kadang kita yakini sejak kecil itu ya tidak benar-benar amat gitu, dan itu selalu layak untuk dipertanyakan. Dan bagaimana caranya tentu saja adalah kesadaran itu, dan memang kesadaran itu saya pikir ya mohon maaf, biasanya memang hanya tumbuh pada orang-orang yang memang punya akses terhadap ilmu pengetahuan gitu. Saya merasa waktu kecil dibandingkan kawan-kawan saya merasa punya gaya baca yang agak mendingan, karena kebetulan saya itu dari kecil nenek saya itu bekerja sebagai tukang pembungkus tempe, dan di tempat kerjanya itu saya banyak dapat sekali majalah yang itu seringkali digunakan untuk membungkus gitu. Jadi waktu kecil saya SD itu saya sudah baca majalah Liberty. Ada tahu majalah Liberty gak? Seks dan horor itu. Anda bisa merinding dan menggelinjang dalam waktu bersamaan itu Anda baca itu. Saya SMP itu saya pertama kali baca majalah Gaya Nusantara. Itu majalah untuk komunitas gay gitu. SMP gitu, dan saya pikir kok ada ya kayak gini ya gitu. Biasa kan dulu ada forum tuh mencari jodoh. Lelaki mencari jodoh namanya Adam. Jangan Adam lah, Rahmat lah ya. Pengen kenalan gitu. Laki-laki, saya mempertanyakan kok laki-laki cari laki-laki ya? Ternyata ada loh dunia seperti itu. Dan dulu gitu. Jadi saya pikir memang akses terhadap ilmu pengetahuan itu akan membuat lingkungan di sekitarnya akan makin tumbuh nalar kritisnya gitu. Makanya kadang anak yang suka baca itu kadang suka membaca karena lihat orang tuanya memegang buku, bahkan nggak baca. Lihat orang tuanya memegang buku aja, anak itu sudah, oh bapakku sok mau buku gitu. Dan saya pikir itu akan menumbuhkan minat baca dan juga akan menumbuhkan nalar kritis. Salah satunya yaitu membebaskan anak dan juga selalu menyadari bahwa segala hal di dunia ini selalu layak untuk ditentang dan selalu boleh untuk dipertanyakan gitu. Anak 5 tahun bisa, saya pikir di atas itu pasti akan selalu bisa, asal mereka mendapatkan akses dan mendapatkan kebebasan untuk mempertanyakan sesuatu gitu. Profiling mas ya, profil dengan itu yang poin yang penting mas. Mas Agus, nama saya Agus Mulyadi, saya dulu blogger, kemudian sekarang menulis buku, dan bersama istri saya bikin
toko buku kecil namanya Akal Buku gitu. Istri saya namanya Kalis, makanya Akal Agus Kalis gitu. Karena kalau istri saya Sulastri Asu Buku gitu. Istri saya Kalis gitu. Jangan.